Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada sore hari ini saya akan membuat konten dengan judul menjawab request Bro Existence. Jadi ini memang konten yang saya buat ya memang karena ada permintaan dari viewer atau subscriber saya ya, yaitu nama akunnya Bro Existence gitu. Ya nama aslinya nggak tahu saya. Jadi Bro Existence ini ingin bertanya, Pak Jody tolong dong dibahas mengenai corak doktrin Oneness yang membahas tentang bahwa Allah Bapa itu hanya kiasan gitu. Ya saya ketawa sebetulnya, ketawa gitu loh. Ada yang memiliki doktrin menyatakan bahwa Allah Bapa itu hanya kiasan. Padahal di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tertulis ya, Theos ex ho tapanta. Patros itu adalah Theos ex ho tapanta. Jadi Allah Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Allah Bapa itu adalah prima causa atau sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Tidak memiliki alfa dan tidak memiliki omega. Jadi kira-kira begitu kalau kita tuh memberikan pengajaran kepada orang-orang yang sehat ya dalam tanda petik, sehat dalam bernalar, sehat dalam memahami ayat-ayat Alkitab, kita langsung ngerti, oh iya, Allah Bapa ini merupakan sumber dari segala sesuatu. Allah Bapa ini adalah prima causa. Nah, cilakanya ada orang lain. Di sini saya ya, doktrin subordinat Triteos memberikan pengajaran Allah Bapa itu adalah prima causa. Di sisi kanan ya, sebaliknya ada yang mengajarkan bahwa Allah Bapa itu adalah kiasan. Lah kalau Allahnya tuh kiasan, lah lalu produk-produk turunannya tuh siapa gitu. Jadi ini kiasan, Allahnya kiasan, lalu anaknya itu adalah fantasi, lalu kemudian ciptaannya surga dan bumi itu angan-angan, lalu kemudian hewan tumbuhan itu adalah abstrak. Ya. Jadi yang di atas itu prima causanya kiasan, lalu yang di bawah itu adalah fantasi, lalu yang ketiga itu adalah angan-angan, lalu yang keempat itu adalah abstrak. Ya ini sebetulnya konten hiburan ya, konten hiburan untuk memberitahukan kepada Bro Existence ya. Dengan pengajar-pengajar yang nyeleneh itu ya tidak usah diambil pusing gitu loh. Karena begini loh bro ya, di antara 10 juta orang itu pasti ada 2, 3, 5, 7 orang ya, itu nyeleneh itu pasti ada ya. Itulah uniknya Tuhan kita. Itulah keunikan Tuhan kita dalam menciptakan kita sebagai manusia itu. Memiliki ya keberadaan yang beragam. Memiliki keberadaan yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Gitu. Bahkan menganggap Allah prima causa itu adalah kiasan. Iya. Gitu. Dan lucunya itu banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Loh kalau seperti itu yang terjadi apa? Ya nggak usah tegang bro, nggak usah tegang ya kan. Saya tuh kadang heran dengan semuanya ini. Ya orang-orang homoousios itu tegang sekali dengan Oneness. Orang subordinat juga tegang dengan Oneness. Orang-orang heterosios juga tegang dengan Oneness. Nggak perlu bro, nggak perlu. Kita tuh bisa menikmati ya
debat corak trinitas tuh sambil minum teh atau kopi. Gitu loh. Loh sekarang begini ya, kalau ada sekumpulan komunitas yang menganggap Allah Bapa itu kiasan, oh itu malah bisa dijadikan lawak. Loh sekarang begini ya, ini musim Covid ya, tak kasih tahu Anda membayar lawak itu mahal. Mahal. Karena panjenengan untuk membayar lawak itu udah diban, udah dilarang oleh pemerintah kita membayar artis-artis lawak. Karena dilarang oleh pemerintah, sekali tampil artis lawak itu sangat mahal. Mudeng, sangat mahal. Makanya ini saya sampaikan kepada Bro Existence ini. Ini tuh lawak yang murah. Ya, lawak yang murah yang siap Anda konsumsi, siap Anda nikmati. Lah untuk apa panjenengan itu malah bingung, ya, malah minta jawaban. Loh, yang namanya lawak itu dinikmati, bukan dicari jawabannya. Iya. Lah sekarang begini, Allah prima causanya itu kiasan. Lalu anak Allahnya apa? Fantasi, ya kan? Lalu ciptaannya apa? Abstrak. Ya, jadi panjenengan kita ini abstrak. Ya iya kan, Allah Bapa itu kiasan, anak Allah fantasi, ciptaannya itu adalah abstrak. Yuk mari kita gendeng bareng-bareng. Mudeng ya, Bro Existence ya. Jadi nggak usah dipikir berat-berat ya. Nggak usah panjenengan itu istilahnya mencari dalil, mencari ayat ya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan doktrin mereka. Nggak perlu. Tak kasih tahu ya Bro Existence ya. Di antara 10 juta orang, 1 juta orang ya, itu paling cuma 7 orang, 11 orang yang seperti mereka. Ya kan? Loh itu keunikan yang dianugerahkan Tuhan. Itu adalah hiburan murah bagi panjenengan. Ya, makanya saya ini ya membuat channel YouTube ini ya ingin membuat semacam mengubah persepsi ya. Mereka yang terbiasa tegang dalam mendebat tentang corak doktrin Trinitas itu, aduh biar slow kendu. Aduh, mari kita sama-sama patahkan ini loh. Patahkan roh Jisamsu ini, roh Konsili Nisea yang kalau debat Trinitas itu tegang itu. Aduh, kita patahkan sama-sama. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita patahkan roh yang tegang. Kalau berdebat Trinitas ya, saling membidatkannya itu tegang. Dalam nama Tuhan Yesus kita patahkan. Lah sekarang begini loh, Anda ini ya, Bro Extension, diberi anugerah Tuhan ya, berupa orang-orang Kristen ini yang lucu. Gitu loh, punya takdir menjadi lelucon. Gitu loh. Yang memberikan pengajaran bahwa Allah Bapa itu kiasan. Loh ini kan anugerah Tuhan gitu loh. Anugerah Tuhan yang diberikan panjenengan untuk menikmati lelucon itu. Lah kenapa panjenengan mesti tegang? Membawa-bawa roh Konsili Nisea ini, ya, membedakan mereka, tegang dengan doktrin mereka. Nggak perlu, bro. Nggak perlu. Justru dengan adanya mereka ini, dunia tambah berwarna. Dunia pelanginya ini berwarna. Ya, pelangi itu nggak ada gunanya sama orang yang buta warna. Ya. Sama seperti orang yang terlalu tegang dengan Konsili Nisea, dengan segala bidatnya, itu nggak ngerti sudut pandang ini tuh nggak mudeng. Lucu ya. Jadi saya ini malah marah sama Bro Existence. Jadi saya tuh malah nggak marah sama mereka yang mengajarkan Bapak Kiasan, nggak marah saya justru. Saya tuh justru malah mengkritik ya panjenengan Bro Existence ini ya, mengkritik ya yang nggak ngerti bahwa Allah itu menciptakan pelangi, menciptakan warna-warni ya. Panjenengan kan nggak buta warna toh, supaya bisa menikmati warna-warni di dalam kerajaan Tuhan.
Jadi panjenengan tuh bisa menikmati orang-orang yang aneh seperti itu. Ya dinikmati aja. Itu menjadi sumber penghiburan bagi panjenengan saat COVID-19 nggak ada duit, ketika panjenengan menyimak channel YouTube ya dengan tokoh pergerakannya yang menyatakan Allah Bapa itu adalah kiasan, yang mereka tuh sungguh-sungguh, mereka tuh ngotot mengatakan bahwa Allah Bapa itu kiasan gitu kan. Wah itu jadi sumber penghiburan loh. Loh, aduh. Panjenengan nih lo nggak percaya. Saya itu terus terang aja sangat terhibur. Loh, saya tuh sangat terhibur oleh mereka. Nah makanya saya ingin bilang sama Bro Existen ya, itu hiburan yang sangat murah meriah. Nikmati aja. Ya, yang saya tuh justru saya pengen lawan itu adalah spirit-spirit yang tegang. Ya dalam perdebatan Trinitas itu tegang sekali. Ya, ini kan abad di Samsung, abad 234 ya. Konsili Nicea itu kan tahun 325 Masehi. Tegang sekali dalam membicarakan hakikat Allah. Tegang sekali membicarakan hakikat anak Allah. Itu dibawa loh sampai tahun 2021. Wah, keterlaluan bener. Jadi paham ya, Bro Existen ya. Ini dibuat hiburan. Jadi nggak usah nggak usah istilahnya tuh dipikir berat-berat gitu. Nah, mudeng ya, sampean ya Bro Existen ya. Jadi panjenengan nggak usah istilahnya tuh istilahnya tuh pengen menyadarkan mereka. Loh, jangan. Kalau mereka sadar lalu siapa yang jadi bahan lelucon ya di dalam perdebatan kita? Nggak ada. Oh, semuanya serius semua, bayangin. Aduh, jangan gitulah ya. Kita harus ya memiliki perspektif bahwa pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, jadi siapa yang menciptakan ya orang-orang yang lucu seperti itu? Ya Tuhan yang menciptakan ya. Nah, jadi Bro Existen ini nggak usah terlalu tegang. Nikmati mereka. Nah, setelah saya jelaskan latar belakang seperti itu ya, saya akan mencoba ya buat para viewer saya, teman-teman yang lain ya, mengapa kok ada orang-orang Kristen yang menyimpulkan bahwa Allah Bapa itu kiasan. Jadi begini loh sedulur Triteos ya, kita ini agama Kristen itu kan didorong oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus untuk bereksegesis tentang Allah prima causa dan transenden. Ya. Patros ekeinos exegesatum. Yohanes 1 ayat 18. Paham ya? Nah, ini kan area pucuk. Jadi karena area pucuk ini banyak yang nggak nyampe. Gitu loh. Banyak yang nggak nyampe ya. Kemarin saya kasih perumpamaan. Yang pertama itu adalah argolawu. Argolawu itu bapak-bapak gereja yang cerdas. Pemikir-pemikir teolog yang cerdas. Itu memiliki kapasitas argolawu untuk bereksegesis tentang Allah prima causa dan transenden. Lalu kemudian di bawah argolawu itu ada Prambanan Ekspres. Ya Prambanan Ekspres itu contohnya ya kayak saya ini, kayak kita ini yang rata-rata. Nah itu adalah levelnya Prambanan Ekspres, gitu. Nah di samping level-level Prambanan Ekspres ada yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim itu di bawah dari Prambanan Ekspres, yaitu levelnya Spur Kluto. Nah Spur Kluto inilah yang dia tuh tertatih-tatih. Ya tertatih-tatih ya
ingin bereksegesis tentang Allah yang transenden. Nah, karena mencoba bertati-tati dan nggak nyampe di area filsafat, area pucuk, ya, mereka lalu mengambil ayat, ya, supaya mendapatkan stasiun kereta api terdekat. Tujuannya kan ke atas nih. Tujuannya itu untuk mencari hakikat Allah prima causa yang transenden. Ya kan? Kita ini udah kelimpungan loh. Ngikuti Bapak Gereja. Tak kasih tahu ya bro eksisten. Saya itu ya dalam meneliti 4 corak Trinitas ini 12 tahun lebih. Iya. 12 tahun lebih bro. Makanya saya bisa berani menyampaikan seperti ini di dalam channel YouTube. Ya hampir 12 tahun lebih. Gitu loh. Tapi kan tidak semua memiliki kemampuan dan kapasitas seperti kita-kita ini. Ada yang kapasitas kemampuannya itu seperti spor Pluto. Nah, namanya juga spor Pluto, ya. Dia jalan dari Solo ke Wonogiri aja sudah ngos-ngosan. Sudah ngos-ngosan, gitu loh bro. Apalagi diajak sampai ke Surabaya, ya. Bisa meledak di tengah jalan. Sehingga apa? Sehingga tuh mereka mau sampai menyimpulkan Allah yang transenden itu sampai tahap di sini gitu loh. Oh, kesimpulannya Allah Bapa itu kiasan gitu. Kenapa kok begitu? Dengan menyimpulkan Allah Bapa kiasan, semuanya tuh jadi mudah. Gitu loh. Jadi tinggal Allah Yahweh yang Esa diganti Allah Yesus yang Esa. Udah gitu aja tujuannya. Salahnya di mana? Ya nggak salah. Loh, kok nggak salah Pak Jody? Loh, sekarang kan memang levelnya mereka itu sepur kluthuk. Ya kalau levelnya sepur kutuk ya jangan disuruh menjadi argolawu. Justru malah bro eksisten itu salah kalau memaksa sepur kutuk menjadi argolawu. Ya kan? Kita coba ya, saya bacakan ya yang menjadi sumber ya, sumber polemik dari mana mereka tuh mendapatkan eksegesis Allah Bapa itu Allah kiasan ya. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 25 ya. Kita coba buka. Tapi sebelumnya kita baca yang Yohanes 16 ayat 24 ya. Ini perikopnya yaitu tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, jadi itu peristiwa-peristiwa yang menjelang penyalipan ya. Saya bacakan ini Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi begini loh bro. Murid-murid ini kan dididik dalam lingkungan Yudaisme. Padahal panjenengan kan tahu Yudaisme itu tidak mengetahui hakikat Allah. Ya, kemarin sudah saya bacakan ya, Ayub 11 ayat 7. Ya kan? Apa ulang lagi? Oke. Kita ulang lagi. Padahal sudah saya katakan kemarin itu. Ayub 11 ayat 7 ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Ini tuh semacam budaya Yudaisme. Ayub, orang-orang Yahudi, kultur Yahudi, tidak ada yang memahami hakikat Allah. Setelah tidak ada yang memahami, juga tidak ada satupun yang berani memahami hakikat Allah.
Jadi tidak ada yang memahami dan tidak ada yang berani memahami hakikat Allah. Jadi intinya untuk konsep hakikat Allah itu semuanya tuh nungsep. Nungsep. Ya. Jadi para murid Tuhan Yesus juga tidak jauh dari posisi ini. Juga nungsep dalam memahami hakikat Allah. Paham ya? Juga nungsep. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus dalam menjelaskan Allah Bapa itu sering memakai kiasan. Supaya apa? Supaya bahasa Tuhan Yesus itu nyampe kepada para murid. Kalau Tuhan Yesus itu bilang bahwa Allah Bapa itu adalah Allah prima causa yang transenden, seperti energi kosmos yang Ein Sof, tapi punya pribadi, kira-kira ngerti nggak kayak gitu? Di zaman saat itu. Ya, belum tentu bisa mengerti, bro. Ya, masa zaman Yahudi kita jelaskan tentang energi kosmos coba. Ya itu nanti sama, dia bingung tentang Allah Bapa, lalu kemudian ditambah bingung tentang energi kosmos. Jadi yang pertama itu bingungnya satu tok, lalu gara-gara ada pengajaran tambahan malah bingungnya jadi dua. Jadi setelah ada pengajaran bingungnya itu bingung tentang Allah Bapa, lalu kemudian ditambah bingungnya tentang energi kosmos. Komplit deh bingungnya. Lah makanya karena itu Tuhan Yesus dalam menjelaskan tentang Allah Bapa kepada para murid itu menggunakan kiasan. Gitu loh. Menggunakan kiasan itu. Menggunakan perumpamaan ya. Hati seorang bapa seperti ini, kasih bapa seperti ini, kehendak bapa seperti ini, kerinduan bapa seperti ini ya. Bahkan ada ya di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya itu sama, itu kiasan. Kiasan tentang Allah Bapa. Panjenengan itu kiasan tentang anak yang hilang, Allah Bapa kiasan tentang Bapa yang memiliki anak yang hilang itu. Ya itu yang dimaksud Allah Bapa kiasan itu ya seperti itu. Kiasan dalam mengejawantahkan pengertian Allah Bapa itu kepada para murid. Ya kan? Loh, kalau misalkan di zaman itu Tuhan Yesus bilang, tahukah Petrus, hakikat Allah yang transenden itu adalah Allah prima causa yang memiliki energi Ein Sof, energi kosmos yang Ein Sof. Itu bingungnya malah nambah dua. Yang pertama itu bingung tentang Allah Bapa, lalu yang kedua bingung tentang energi kosmos. Ya. Lalu kemudian ditambahi lagi menjelaskan tentang energi kosmos. Energi kosmos adalah E sama dengan H kali F. Di mana H itu adalah konstanta dan F adalah frekuensi. Lalu kita kemudian kumpulkan energi itu di dalam persamaan integral. Integral HFDF. Nah, itu penjelasan seperti itu, ya. Lalu kemudian menyebabkan apa? Bingungnya jadi tambah 3. Bingung tentang Allah Bapa, kemudian bingung tentang energi kosmos, lalu bingung tentang persamaan E sama dengan H kali F. Udah. Jadi bingungnya berlipat-lipat ini. Ya kan? Bingungnya berlipat-lipat. Jadi malah semuanya nggak dapat apa yang dimaksud Tuhan Yesus, malah pada gendeng semua. Begitu. Nah, itulah alasan kenapa Tuhan Yesus mengajarkan Allah Bapa itu dengan kiasan. Ya, bukan karena Allah Bapa itu kiasan, bro. Gitu. Mudeng ya? Nah, ini bro eksisten ya. Saya tahu bro eksisten pasti mudeng apa yang saya katakan, ya kan? Pasti mudeng gitu loh, karena panjenengan orang cerdas. Tapi yang saya mengkritik panjenengan itu adalah terlalu tegang. Terlalu tegang terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas purkutuk. Nggak usah tegang bro. Itu mereka tuh pelangi-pelangi ciptaan Tuhan ya.
yang membuat jenaka, membuat suasana humor di dalam perdebatan dunia apologet. Lo terus terang aja lo, saya tuh seneng lo. Lah kalau ada mereka yang berpaham Allah Bapa itu kiasan, ya, saya seneng banget. Saya tuh ngakak, ketawa gitu, dapat hiburan murah pokoknya. Bener, bener, saya tuh seneng. Lo ini bener lo. Ini bener, saya nggak bohong loh. Saya nggak terus pura-pura ngebully supaya apa namanya membuli mereka ngekek. Enggak, saya nggak ngebully mereka. Saya bener-bener ngomong ya, saya memang ketawa, bener-bener seneng gitu loh. Makanya saya berteman dengan paham doktrin mereka. Saya berteman dalam arti literal, bukan berteman dalam arti kiasan, bukan. Literal, bener-bener berteman. Nah, ngerti ya bro eksistens ya? Jadi sebetulnya ya, saya mengkritik panjenengan bro eksistens yang memiliki keinginan menyadarkan mereka, memiliki keinginan untuk merubah pandangan mereka. Oh, jangan, nggak perlu, ya kan? Ya kan toh ya jumlah mereka di antara 1 juta itu paling ya 7 orang. Di antara 10 juta ya paling cuma 53 orang. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu buat hiburan ya, buat hiburan dalam dunia apologet, buat lucu-lucuan ya. Dan ini saya nggak bermaksud membuli loh. Karena memang panjenengan yang memiliki doktrin Bapak Kiasan itu memang lucu. Gitu loh, lucu. Lucu sekali gitu loh. Ini Allah Bapa, Allahnya kiasan, anak Allah itu anak Allah fantasi, lalu kemudian yang diciptakan itu adalah dunia abstrak. Kan begitu. Kan lucu. Ya iyalah. Ya, clear ya, udah puas ya. Ya, bro eksisten ya, apa yang saya katakan di dalam konten saya ini semoga bisa menjawab kepuasan batin Anda yang menginginkan penjelasan tentang doktrin Allah Bapa, Allah Kiasan. Nah, semoga ini terpuaskan. Saya memberikan konten judul ini khusus kepada bro eksistens yang meminta dibuatkan konten ya, membahas tentang Allah Bapa, Allah Kiasan. Ya gitu aja sedulur Triteos ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu cukup menghibur panjenengan di sore hari ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya dan saya ucapkan salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.